Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alan Budik Suma dari kelas TFA. Di sini saya akan membuat video tugas besar dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Baik, yang pertama yaitu ada materi motor bakar 4 tak bensin. Pendahuluan. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang mengubah energi kimia bensin menjadi energi gerak melalui 4 langkah kerja piston, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Mesin ini menggunakan sistem pengapian busi, sehingga proses pembakarannya dapat berlangsung cepat dan terkontrol karena memiliki efisiensi bahan bakar lebih baik. Emisi gas buang lebih rendah dan performanya stabil. Motor 4 tak banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Pemahaman mengenai prinsip kerja dan komponennya penting agar mesin dapat dirawat dengan baik dan tetap bekerja optimal dalam jangka waktu lama. Kemudian ada siklus langkah, yaitu langkah pertama hisap atau intake stroke. Yang pertama piston bergerak turun TMA. TMA itu yaitu titik mati atas ke TMB, yaitu titik mati bawah. Kemudian yang kedua, katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Yang ketiga, udara dan bensin masuk ke silinder. Dan yang terakhir, tekanan di dalam silinder lebih rendah dari tekanan atmosfer. Lalu yang kedua ada langkah kompresi atau compression stroke. Yang pertama yaitu piston naik ke TMB, yaitu titik mati bawah, ke TMA, yaitu titik mati atas. Kemudian yang kedua, semua katup tertutup rapat. Yang ketiga, volume mengecil, tekanan dan suhu naik drastis. Yang terakhir, campuran lebih mudah terbakar ketika busi memantik. Kemudian siklus langkah usaha yang ketiga atau power stroke. Yang pertama, saat piston berada pada dekat TMA atau titik mati atas, busi memercikan api. Yang kedua, terjadi ledakan terkontrol. Yang ketiga, gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Yang terakhir, ini langkah yang menghasilkan tenaga utama. Kemudian langkah buang atau exhaust stroke. Yang pertama, piston naik ke TMB, titik mati bawah, ke TMA, titik mati atas. Yang kedua, katup buang terbuka. Gas hasil pembakaran dikeluarkan ke knalpot. Kemudian komponen utama mesin. Yang pertama ada silinder, piston, ring piston, busi, katup masuk dan katup buang, poros engkol, batang piston atau connection rod, dan yang terakhir kepala silinder atau cylinder head. Kemudian ada sistem pendukung. Untuk bekerja optimal diperlukan sistem pendukung, yaitu yang pertama sistem pemasukan dan pembakaran. Sistem pemasukan dan pembakaran yaitu untuk mengatur masuknya udara dan bensin, lalu mencampurkan agar tidak dibakar. Karburator atau injeksi filter udara. Yang kedua, sistem pengapian. Sistem pengapian yaitu untuk memberikan percikan api untuk membakar campuran, yaitu besi, ignition oil, coil, CDI atau ECU. Yang ketiga, sistem pendinginan. Sistem pendinginan yaitu untuk menjaga suhu mesin tetap stabil agar tidak overheat. Overheat tersebut yaitu mesin terlalu panas, radiator
atau sirip pendingin. Kemudian yang keempat ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan yaitu untuk mengurangi gesekan antar komponen bergerak agar mesin awet, yaitu pompa oli dan filter oli. Kemudian yang terakhir ada sistem pembuangan. Sistem pembuangan yaitu untuk membuang gas sisa pembakaran dan mengurangi polusi serta suara. Contohnya knalpot dan katalis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Yang kedua, emisi gas buang lebih rendah. Yang ketiga, kebisingan lebih kecil. Yang keempat, umur mesin lebih panjang. Dan yang terakhir adalah perawatan lebih mudah terkait emisi. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, konstruksi lebih kompleks, katup, camshaft, dan sebagainya. Yang kedua, biaya pembuatan dan servis lebih mahal. Yang ketiga, tenaga per cc lebih kecil dibanding mesin 2 tak. Lalu yang terakhir, kinerja dipengaruhi kualitas bahan bakar dan busi. Kemudian ada aplikasi motor 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin banyak dipakai pada peralatan yang membutuhkan performa stabil, suara lebih halus, serta emisi gas buang rendah dibanding mesin 2 tak. Beberapa contoh penerapannya yaitu sepeda motor 4 tak digunakan pada motor harian karena irit, ramah lingkungan, dan mesin lebih awet. Lalu ada mobil bensin. Dipakai sebagai mesin utama kendaraan penumpang karena menghasilkan tenaga yang halus dan cocok untuk penggunaan jarak pendek hingga jauh. Kemudian ada generator set atau genset portable, yaitu digunakan sebagai sumber listrik cadangan atau darurat dengan keunggulan getaran rendah dan operasi lebih tinggi. Kemudian ada perahu motor kecil atau outboard engine, yaitu lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan untuk aktivitas perikanan dan pariwisata. Kemudian ada peralatan pertanian dan rumah tangga, yaitu seperti mesin pemotor rumput, mesin pompa air, dan mesin kultivator kecil yang membutuhkan tenaga cukup besar, namun tetap mudah dioperasikan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari motor bakar 4 tak bensin tersebut yaitu motor bakar 4 tak bensin bekerja melalui 4 tahap utama yang menghasilkan tenaga pada langkah usaha setelah campuran udara dan bensin dibakar oleh busi. Mesin ini memiliki keunggulan seperti konsumsi bahan bakar yang lebih irit, suara lebih halus, serta lebih ramah lingkungan. Meskipun konstruksinya lebih kompleks dibandingkan mesin 2 tak. Dengan perkembangan teknologi seperti injeksi bahan bakar dan kontrol elektronik, motor 4 tak bensin terus menjadi pilihan utama pada kendaraan karena keandalan dan kemampuan memenuhi standar emisi yang semakin ketat. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat berikan materi dari sistem motor bakar 4 tak bensin. Baik, selanjutnya ada motor bakar 4 tak diesel. Pendahuluan. Motor diesel merupakan motor pembakaran dalam yang bekerja dengan prinsip kompresi tinggi sehingga udara dalam silinder menjadi sangat panas dan mampu membakar bahan bakar solar tanpa busi. Memiliki efisiensi tinggi, torsi besar pada putaran rendah, konsumsi bahan bakar lebih irit, serta daya tahan mesin kuat untuk penggunaan berat. Banyak digunakan pada truk,
bis, kapal, alat berat, mesin pertanian, dan genset. Didukung teknologi modern seperti sistem injeksi, common rail, dan turbocharger agar lebih bertenaga dan ramah lingkungan, serta berperan penting dalam dunia industri dan transportasi, sehingga pemahaman tentang cara kerja, komponen, dan aplikasinya sangat dibutuhkan terutama dalam bidang teknik mesin. Selanjutnya ada siklus langkah. Dalam satu siklus kerja dapat 4 langkah piston, yaitu yang pertama ada langkah hisap. Udara murni masuk ke silinder saat piston turun. Yang kedua ada langkah kompresi. Piston naik dan mengompresi udara hingga sangat panas. Yang ketiga langkah usaha atau pembakaran. Solar diinjeksikan dan terbakar oleh panas kompresi mendorong piston turun. Dan yang terakhir ada langkah buang. Gas sisa pembakaran dikeluarkan saat piston naik. Kemudian ada ciri-ciri motor diesel. Yang pertama menggunakan solar sebagai bahan bakar. Yang kedua tidak memakai busi. Pembakaran terjadi karena panas kompresi. Yang ketiga perbandingan kompresi sangat tinggi. Yang keempat torsi besar pada putaran rendah, cocok beban berat. Dan yang kelima efisiensi terlalu tinggi sehingga lebih hemat bahan bakar. Selanjutnya desain mesin kokoh dan umur pakai panjang. Dan yang terakhir suara dan getaran lebih kuat terutama tipe konvensional. Lalu ada komponen utama mesin. Yang pertama ada injektor, fuel pump atau common rail system, piston, crankshaft, connecting rod, cylinder block, dan head, intake dan exhaust valve, air filter, turbocharger opsional. Air filter dan turbocharger itu opsional. Dan yang terakhir ada cooling dan lubrication system. Lalu di sini ada sistem mendukung. Sistem yang memastikan motor bekerja optimal. Yang ke satu sistem bahan bakar, yaitu ada pompa injeksi, common rail, dan nozzle injector. Yang kedua ada sistem pelumasan. Di sistem pelumasan itu ada oli, oil pump, dan filter. Lalu ada sistem pendinginan. Di sistem pendinginan ada radiator, coolant, dan water pump. Yang keempat sistem udara. Di sistem udara tersebut ada turbo dan intercooler pada mesin modern. Dan yang terakhir sistem gas buang, yaitu EGR, katalis, dan DVF. Kemudian kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Kelebihannya yaitu efisiensi thermal tinggi, torsi kuat untuk beban berat, konsumsi BBM lebih irit, emisi CO lebih rendah dibanding motor bensin, dan yang terakhir ketahanan mesin sangat baik. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu harga mesin dan perawatan lebih mahal, suara dan getaran lebih keras, contohnya mesin konvensional, emisi NOx dan partikulat lebih tinggi, dan yang terakhir tenaga maksimal di putaran tinggi lebih rendah. Kemudian ada aplikasi motor diesel. Transportasi berat yang pertama yaitu ada truk, bis, dan kendaraan angkut karena butuh torsi besar untuk membawa muatan berat dan perjalanan jauh. Yang kedua ada kelautan. Contohnya itu kapal kecil sampai kapal besar karena motor diesel irit, kuat, dan aman dari percikan api. Selanjutnya ada kereta api, yaitu ada lokomotif diesel sebagai penggerak utama karena mampu menghasilkan tenaga besar dan handal di berbagai kondisi lintasan. Lalu ada alat berat konstruksi, yaitu ada ekskavator, bulldozer, crane,
karena mesin diesel kuat untuk kerja berat berjam-jam. Untuk di pertanian itu ada traktor dan mesin panen karena dibutuhkan daya tinggi dan ketahanan di medan sulit. Dan yang terakhir ada sumber tenaga industri. Genset untuk pembangkit listrik, terutama di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Kemudian ada kesimpulan. Motor diesel bekerja dengan pembakaran akibat kompresi tinggi tanpa busi sehingga lebih efisien, irit bahan bakar, dan menghasilkan torsi besar untuk beban berat. Mesin ini banyak digunakan pada transportasi dan industri karena kendalanya. Meski memiliki suara lebih keras dan biaya perawatan lebih tinggi, motor diesel tetap menjadi pilihan utama dalam mendukung kebutuhan tenaga besar dan kerja jangka panjang. Baik, selanjutnya ada motor bakar 2 tak bensin. Langsung saja, pendahuluan. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan seluruh siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston dan 1 putaran poros engkol sehingga setiap putaran langsung menghasilkan tenaga. Campuran udara dan bensin biasanya dibuat di karburator lalu masuk ke ruang engkol sebelum dialirkan ke ruang bakar melalui port bilas. Sementara mekanisme keluar masuk campuran dikendalikan oleh port yang terbuka dan tertutup mengikuti gerakan piston tanpa katup seperti pada mesin 4 tak. Pelumasan memakai oli yang dicampur langsung dengan bensin sehingga ikut terbakar bersama proses pembakaran yang membuat emisinya lebih tinggi. Desainnya sederhana, bobotnya ringan, tenaganya besar untuk ukuran kecil, dan perawatannya mudah. Meskipun konsumsi bahan bakarnya lebih boros serta gas buangnya kurang ramah lingkungan. Selanjutnya ada siklus langkah. Nah, yang pertama langkah kompresi dan pembilasan. Piston naik sambil mengompresi campuran di ruang bakar, sementara di ruang engkol campuran harus terisap dan siap mendorong ke transfer force saat piston menutupinya. Yang kedua ada langkah usaha dan pembuangan. Busi menyulut campuran hingga piston terdorong turun menghasilkan tenaga. Lalu saat piston turun, port buang terbuka sehingga gas sisa keluar dan campuran baru masuk menggantikan gas buang tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri motor 2 tak bensin. Yang pertama, siklus selesai dalam 2 langkah piston dan 1 putaran poros engkol. Lalu tidak memakai katup, hanya port masuk, bilas, dan buang. Lalu tenaga lebih besar untuk ukuran mesin kecil. Kemudian pelumasan memakai oli campuran bensin yang ikut terbakar. Kemudian suara mesin lebih nyaring dan putaran cepat naik. Dan yang terakhir, konsumsi bensin lebih boros dan gas buang lebih kotor. Kemudian ada komponen utama mesin. Yang pertama ada piston, yang kedua silinder dan silinder head. Yang ketiga karburator dan atau fuel injection sederhana. Yang keempat crankcase atau ruang engkol sebagai ruang pompa campuran. Yang kelima fork atau intake transfer exhaust. Dan yang terakhir busi atau ignition system. Lalu di sini ada sistem pendukung. Sistem yang memastikan motor bekerja optimal. Yang pertama sistem bahan bakar, yaitu ada pompa injeksi, common rail, dan nozzle injector. Yang kedua ada sistem pelumasan, yaitu ada oli, oil pump filter. Yang ketiga sistem pendinginan, radiator, coolant, water pump. Yang keempat sistem udara, yaitu ada turbo dan intercooler pada mesin modern. Dan yang kelima itu adalah yang terakhir sistem gas buang, yaitu ada EGR,
buat katalis dan DVF. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari motor 2 tak itu adalah tenaga per cc lebih besar. Yang kedua, desain ringan dan kompak. Yang ketiga, biaya perawatan rendah. Dan yang terakhir, sering dipakai pada kendaraan kecil dan mesin portable. Selanjutnya ada kekurangan motor bakar dua tak. Kekurangannya yaitu yang pertama, konsumsi bahan bakar boros. Yang kedua, gas buang lebih kotor, tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir, oli ikut terbakar, polusi asap. Selanjutnya ada perhitungan. Ini perhitungan yang pertama yaitu ini rumus. Rumus yang pertama yaitu volume langkah. Satunya adalah VS. VS sama dengan VS sama dengan Pi per 4 kali B pangkat 2 XS. Nah, kemudian yang kedua ada volume silinder total yaitu satunya VD. VD sama dengan VS kali jumlah silinder. Dan yang terakhir yaitu rasio kompresi. Satunya adalah CR. CR sama dengan V total per P sisa sama dengan VS plus PC per PC. Kemudian di sini ada perbedaan dengan 4 tak bensin. Untuk motor 2 tak bensin yaitu yang pertama, siklus selesai dalam 2 langkah piston, 1 putaran poros engkol, 1 langkah usaha. Yang kedua, tidak memakai katup, melainkan fork atau masuk bilas buang. Yang ketiga, tenaga lebih besar untuk ukuran mesin kecil. Yang keempat, pelumasan oli dicampur bensin sehingga ikut terbakar. Yang kelima, konsumsi bensin lebih boros. Yang keenam, emisi lebih tinggi dan asap lebih pekat. Yang ketujuh, suara mesin lebih nyaring dan RPM cepat naik. Dan yang terakhir yaitu perawatan lebih mudah dan ringan. Lalu untuk motor 4 tak bensin yaitu yang pertama, siklus selesai dalam 4 langkah piston, 2 putaran poros engkol, 1 langkah usaha. Yang kedua, menggunakan mekanisme katup atau inlet dan exhaust. Yang ketiga, tenaga lebih halus dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Yang keempat, oli terpisah dari bahan bakar, lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang kelima, emisi lebih rendah dan suara lebih halus. Yang keenam, desain lebih kompleks dan berat lebih besar. Dan yang terakhir, perawatan komponen katup diperlukan. Lalu lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah motor 2 tak bensin merupakan mesin pembakaran dengan desain sederhana yang mampu menghasilkan tenaga besar pada ukuran yang lebih ringkas karena setiap 1 putaran poros engkol langsung menghasilkan langkah usaha. Penggunaan fork sebagai jalur masuk dan keluar campuran membuat respon mesin cepat dan perawatannya mudah. Meskipun demikian, sistem pelumasan oli yang ikut terbakar serta pembilasan yang kurang sempurna menjadikan konsumsi bahan bakar lebih boros dan emisi gas buang lebih tinggi. Teknologi ini tetap digunakan pada berbagai mesin portable dan aplikasi yang membutuhkan tenaga tinggi seperti bobot ringan. Selanjutnya ada sistem penyaluran bahan bakar. Pendahuluan. Sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen yang bertugas mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar dengan jumlah, tekanan, dan waktu penyemprotan yang tepat. Sistem ini menentukan seberapa baik campuran udara dan bahan bakar terbentuk sehingga mempengaruhi tenaga mesin, efisiensi pemakaian bahan bakar, dan kadar emisi gas buang. Pada mesin bensin,
Pencampuran biasanya dilakukan sebelum masuk ruang bakar melalui karburator atau injektor. Pada mesin diesel, bahan bakar disemprot langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi untuk memulai pembakaran akibat kompresi udara. Setiap metode memiliki teknologi dan tingkat kendali berbeda sesuai kebutuhan performa dan standar lingkungan mesin modern. Lalu, ada perbedaan. Yang pertama, bensin karburator. Perbedaan dari bensin karburator yaitu campuran udara bensin dibentuk secara mekanis menggunakan venturi, tidak menggunakan ECU dan sensor. Tekanan bahan bakar rendah, kontrol campuran kurang akurat sehingga boros dan emisi tinggi. Dan yang terakhir, perawatan mudah dan murah. Lalu untuk perbedaan bensin injeksi atau EFI, yaitu penyemprotan bensin dikontrol ECU berdasarkan sensor. Tekanan bahan bakar lebih tinggi dan campuran lebih presisi. Kemudian emisi lebih rendah dan performa lebih stabil. Dan yang terakhir itu sistem lebih kompleks dan biaya servis lebih mahal. Lalu yang ketiga itu perbedaan diesel Bosfam atau injeksi mekanik, yaitu mengatur suplai solar secara mekanis melalui injection pump. Tekanan injeksi menengah dan waktu injeksi kurang fleksibel, tangguh serta mudah diperbaiki. Dan yang terakhir, emisi lebih tinggi dibanding diesel modern. Lalu yang terakhir, perbedaan diesel common rail system. Penyemprotan dikendalikan ECU, tekanan sangat tinggi, pembakaran lebih sempurna, irit bahan bakar, emisi rendah, suara mesin lebih halus dan tenaga lebih besar. Dan yang terakhir, komponen presisi tinggi sehingga perbaikan mahal. Kemudian ada komponen utama mesin dari penyaluran bahan bakar. Yang pertama itu ada komponen utama karburator. Komponen utama karburator yaitu yang pertama ada float chamber, yang kedua ada jet utama dan pilot, yang ketiga venturi, yang keempat roto valve, dan yang terakhir choke. Kemudian ada komponen utama dari FI, yaitu komponen utama FI adalah yang pertama injektor, yang kedua ECU, yang ketiga sensor-sensor, contohnya itu MAP, TPS, O2, IAT, dan ECT. Dan yang terakhir itu fuel pump dan fuel rail. Kemudian ada komponen boss pump. Komponen boss pump adalah yang pertama injection pump, yang kedua governor, yang ketiga fuel filter, yang keempat injektor, dan yang terakhir high pressure valve. Dan yang terakhir komponen common rail. Komponen common rail yaitu yang pertama high pressure valve, yang kedua common rail pressure sensor, yang ketiga injektor elektronik, yang keempat ECU, dan yang terakhir fuel filter dan pressure regulate. Kemudian di sini ada perawatan sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama, rutin membersihkan atau mengganti fuel filter. Yang kedua, membersihkan nozzle injektor atau karburator. Yang ketiga, memastikan tekanan bahan bakar sesuai standar. Yang keempat, menggunakan bahan bakar yang bersih dan berkualitas. Yang kelima, memberikan kebocoran pada saluran bahan bakar. Dan yang terakhir yaitu melakukan riset atau kalibrasi saat ada gangguan sensor pada EFI dan common rail. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi performa penyaluran. Faktor yang mempengaruhi performa penyaluran yaitu adalah yang pertama tekanan bahan bakar,
Yang kedua, kondisi pompa dan injektor atau karburator. Yang ketiga, kebersihan filter dan saluran bahan bakar. Yang keempat, kualitas dan jenis bahan bakar. Yang kelima, pengaturan ECU pada sistem injeksi. Dan yang terakhir adalah suhu lingkungan dan udara masuk. Lanjut, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan karburator adalah sederhana, murah, dan murah servis. Untuk kekurangan karburator yaitu kurang akurat, boros, dan emisi tinggi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan EFI. Kelebihan EFI yaitu irit, emisi rendah, dan tenaga stabil. Dan kekurangan EFI adalah sistem lebih kompleks dan biaya perbaikan lebih mahal. Lalu ada kelebihan dan kekurangan BOSPAM. Untuk kelebihan BOSPAM yaitu tangguh, mudah dirawat, dan tidak perlu ECU. Dan kekurangan BOSPAM tersebut yaitu tekanan injeksi lebih rendah dan emisi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan common rail. Untuk kelebihan dari common rail yaitu tenaga besar, emisi rendah, konsumsi irit, dan suara lebih halus. Dan yang terakhir, kekurangan common rail. Kekurangannya yaitu perbaikan mahal dan butuh teknologi khusus. Kemudian ada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama, bahan bakar mengalir dan tangki melalui fuel pump. Yang kedua, disaring oleh fuel filter dari kotoran dan air. Yang ketiga, dialirkan ke karburator atau injektor sesuai jenis sistem. Yang keempat, udara masuk melalui filter dan dicampur dengan bahan bakar. Yang kelima, campuran atau semprotan bahan bakar masuk ke ruang bakar pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir adalah pembakaran menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Kemudian kesimpulan dari sistem penyaluran bahan bakar yaitu sistem penyaluran bahan bakar memegang peran sangat penting dalam memastikan mesin dapat bekerja dengan optimal. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda. Karburator bekerja sederhana dan mudah perawatan, sementara sistem injeksi bensin memberikan pasokan bahan bakar lebih presisi serta ramah lingkungan. Pada mesin diesel, teknologi common rail dan BOSPAM menawarkan suplai tekanan tinggi yang membuat pembakaran lebih efisien, bertenaga, dan irit. Semakin modern, sistem penyalurannya semakin baik kontrol pembakaran, efisiensi bahan bakar, dan kualitas emisi gas buang yang dihasilkan. Perawatan yang tepat juga mendukung keawetan komponen dan performa mesin tetap prima dalam segala kondisi penggunaan kendaraan. Baik, selanjutnya yaitu materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Pendahuluan. Pada mesin pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar menghasilkan panas dan gesekan tinggi antara komponen seperti piston, silinder, dan poros engkol yang bergerak cepat. Untuk menjaga agar mesin tetap bekerja optimal, diperlukan dua sistem utama yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Sistem pelumasan berfungsi mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak guna mengurangi gesekan, mencegah keausan, serta melindungi komponen dari karat dan kotoran. Sementara itu, sistem pendinginan berperan mengatur suhu mesin agar tidak stabil pada kondisi kerja ideal dan mencegah terjadinya panas berlebih atau overheating. Kedua sistem ini bekerja saling mendukung untuk menjaga kinerja mesin tetap efisien, awet, dan terlindungi dari kerusakan akibat panas dan gesekan.
Kemudian ada fungsi dari masing-masing sistem tersebut. Yang pertama, fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan yaitu ada 5. Yang pertama, mengurangi gesekan antar komponen mesin. Yang kedua, mendinginkan bagian mesin yang panas akibat gesekan. Yang ketiga, membersihkan kotoran logam dan jelaga dari permukaan mesin. Yang keempat, mencegah karat atau korosi pada komponen mesin. Dan yang terakhir, meredam suara dan getaran dari bagian mesin yang bergerak. Yang kedua ada sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan yaitu ada 4. Yang pertama, menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal. Yang kedua, mencegah terjadinya overheat yang bisa merusak mesin. Yang ketiga, menstabilkan suhu mesin agar performa tetap maksimal. Lalu yang terakhir, memperpanjang umur komponen mesin. Kemudian ada komponen. Yang pertama yaitu ada komponen sistem pelumasan. Komponen sistem pelumasan yaitu ada 6. Yang pertama bak oli atau oil fan. Yaitu bak oli itu untuk tempat menampung oli. Yang kedua ada pompa oli. Pompa oli tersebut adalah untuk menompa oli ke seluruh bagian mesin. Yang ketiga, saringan oli atau oil filter. Saringan oli adalah untuk menyaring kotoran dari oli. Yang keempat, saluran oli atau oil gallery. Saluran oli yaitu jalur yang menyalurkan oli ke tiap komponen. Yang kelima, katup pengatur tekanan atau relief valve. Katup pengatur tekanan yaitu menjaga tekanan oleh oli agar stabil. Dan yang terakhir, pendingin oli atau oil cooler. Pendingin oli yaitu gunanya untuk mendinginkan oli yang terlalu panas. Kemudian komponen sistem pendinginan air. Komponen sistem pendinginan air yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, radiator. Radiator itu gunanya yaitu menurunkan suhu air pendinginan. Dan yang kedua, pompa air. Pompa air itu gunanya mensirkulasikan air ke seluruh sistem. Yang ketiga, ada termostat. Untuk termostat itu sendiri gunanya yaitu mengatur suhu kerja mesin. Yang keempat, kipas pendingin. Kegunaan kipas pendingin yaitu membantu pembuangan panas di radiator. Yang kelima, ada selang radiator. Kegunaan selang radiator adalah mengalirkan cairan pendingin antar komponen. Dan yang terakhir, ada tangki cadangan air. Kegunaan tangki cadangan air tersebut yaitu menampung kelebihan cairan pendingin. Kemudian ada jenis-jenis sistem pelumasan. Jenis-jenis sistem pelumasan yaitu ada 4. Yang pertama, sistem percikan atau splash lubrication. Sistem percikan yaitu gunanya untuk pelumasan dengan cipratan oli ke komponen. Yang kedua, sistem tekanan atau pressure lubrication. Kegunaan sistem tekanan yaitu menggunakan pompa untuk menyemprot oli ke bagian mesin. Yang ketiga, sistem campuran atau combined system. Sistem campuran kegunaannya yaitu gabungan antara percikan dan tekanan. Lalu yang terakhir jenis-jenis sistem pelumasan yaitu sistem oli kering atau dry sump. Sistem oli kering kegunaannya yaitu oli disimpan di tangki terpisah dari mesin biasa pada motor balap. Kemudian ada jenis sistem pendinginan. Jenis sistem pendinginan yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendinginan udara atau air cooling. Dari pendinginan udara tersebut ada 2. Yang pertama menggunakan sirip atau fins.
di blok silinder. Yang kedua, cocok untuk sepeda motor kecil dan mesin ringan. Kemudian yang kedua, pendinginan air atau water cooling. Water cooling tersebut yaitu yang pertama, penggunaan air radiator, pompa air, dan kipas pendingin. Kemudian yang terakhir, cocok untuk mesin mobil dan motor berkapasitas besar. Kemudian ada perbedaan sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Perbedaan antara sistem pelumasan dan sistem pendinginan terletak pada fungsi, media yang digunakan, serta cara kerjanya. Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan keausan antar komponen mesin dengan cara menyalurkan oli pelumasan ke bagian-bagian yang bergerak seperti piston, force engkol, dan katup. Oli tersebut membentuk lapisan tipis yang mencegah kontak langsung secara permukaan logam serta membantu membersihkan dan melindungi mesin dari karat. Sementara itu, sistem pendinginan berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan suhu mesin agar tidak terlalu panas akibat proses pembakaran. Sistem ini menggunakan media udara atau cairan pendingin, yaitu sering disebut air radiator, untuk menyerap dan membuang panas dari mesin. Jadi, sistem pelumasan berfokus pada pengurangan gesekan dan perlindungan komponen. Sedangkan sistem pendinginan berfokus pada pengendalian suhu agar mesin tetap bekerja pada kondisi optimal. Lalu ada kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan. Untuk kelebihan sistem pelumasan yaitu mengurangi gesekan antar komponen mesin, memperpanjang umur pakai komponen mesin, membantu pendinginan pada bagian mesin yang bergesekan, membersihkan kotoran, jelaga, dan serpihan logam, mencegah karat atau korosi pada bagian logam, dan yang terakhir mengurangi suara dan getaran mesin. Selanjutnya ada kekurangan sistem pelumasan. Kekurangan sistem pelumasan tersebut yaitu yang pertama, membutuhkan perawatan rutin seperti penggantian oli dan filter. Resiko kebocoran oli dapat menurunkan tekanan pelumasan. Kualitas oli mudah menurun akibat suhu tinggi dan kotoran. Jika oli habis atau tersumbat, komponen mesin cepat aus. Dan yang terakhir, menambah beban kerja mesin karena pompa oli digerakkan oleh mesin. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem pendinginan. Kelebihan sistem pendinginan yaitu menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak overheat, meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, membuat mesin dapat bekerja lebih lama tanpa penurunan performa, melindungi komponen mesin dan kerusakan akibat panas berlebih, dan yang terakhir, menjaga kestabilan oli pelumas agar tidak terlalu encer. Kemudian kekurangan sistem pendinginan. Kekurangan sistem pendinginan yaitu yang pertama, struktur sistem lebih kompleks, terutama pada pendinginan air. Yang kedua, memerlukan perawatan rutin seperti pengecekan cairan pendingin. Yang ketiga, risiko kebocoran pada radiator, selang, atau pompa air. Yang keempat, kerusakan pada sistem pendingin dapat menyebabkan overheating. Dan yang terakhir, membutuhkan tambahan komponen yang meningkatkan biaya perawatan. Lalu di sini ada kesimpulan sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Kesimpulan yang kita dapat, sistem pelumasan dan sistem pendinginan berperan penting dalam menjaga kinerja mesin agar tetap optimal. Sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan keausan dengan mengalirkan oli ke komponen mesin yang bergerak. Sedangkan sistem pendinginan mengatur suhu mesin agar tidak terlalu panas.
Keduanya saling mendukung atau menjaga efisiensi, keawetan, dan performa mesin tetap stabil, sehingga mesin dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Baik, terima kasih untuk sistem pelumasan dan sistem pengapian. Baik, selanjutnya ada materi sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor merupakan sistem yang sangat vital karena berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke berbagai komponen kendaraan. Energi listrik digunakan untuk menyalakan mesin, menghidupkan lampu, sistem pengapian, klakson, serta berbagai sistem elektronik modern seperti sensor, ECU, dan sistem keamanan. Seiring perkembangan teknologi otomotif, sistem kelistrikan tidak hanya berperan sebagai pendukung utama kerja mesin, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan berkendara. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem kelistrikan sangat diperlukan agar perawatan dan perbaikannya dapat dilakukan dengan tepat serta kendaraan tetap berfungsi secara optimal. Kemudian, ada fungsi sistem kelistrikan. Fungsinya yang pertama yaitu menghasilkan energi listrik untuk membutuhkan kendaraan. Yang kedua, menyimpan energi listrik pada aki untuk digunakan saat mesin mati. Yang ketiga, menyalakan mesin melalui sistem starter. Yang keempat, memberikan penerangan dan sinyal keselamatan. Dan yang kelima, mengontrol sistem elektronik seperti ECU, sensor, dan akuator. Lalu ada komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama ada aki atau baterai. Aki adalah untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk arus DC. Yang kedua ada alternator. Kegunaan alternator tersebut adalah menghasilkan arus listrik saat mesin hidup dan mengisi aki. Yang ketiga ada regulator. Kegunaan regulator yaitu mengatur tegangan keluaran dari alternator agar stabil. Yang keempat, kabel dan sekring. Kegunaan kabel dan sekring yaitu menyalurkan listrik dan melindungi rangkaian. Yang kelima, saklar atau switch. Kegunaan saklar yaitu menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Dan yang terakhir, beban listrik. Kegunaan beban listrik tersebut yaitu lampu, klakson, motor starter, sistem sensor, dan ECU. Kemudian ada jenis sistem kelistrikan pada kendaraan. Yang pertama sistem pengisian atau charging system. Kegunaannya yaitu mengisi aki dengan energi listrik dari alternator. Yang kedua, sistem starter atau starting system, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menyalakan mesin. Yang ketiga, sistem pengapian atau ignition system. Kegunaannya yaitu menyulut campuran udara dan bahan bakar di ruang. Lalu ada sistem penerangan dan sinyal atau lighting and signaling system. Kegunaannya sistem penerangan dan sinyal yaitu memberi penerangan dan tanda keselamatan. Dan yang terakhir yaitu sistem kelistrikan tambahan. Kegunaan sistem kelistrikan tambahan yaitu untuk radio, AC, wiper, dan sistem keamanan elektronik. Kemudian ada prinsip kerja sistem kelistrikan. Prinsip kerja sistem kelistrikan yaitu ada 4. Yang pertama, saat mesin hidup. Saat mesin hidup,
Alternator menghasilkan listrik dan mengisi aki. Saat mesin mati, aki menyuplai arus listrik ke sistem penerangan dan starter. Yang ketiga, ada regulator. Regulator adalah untuk menjaga agar tegangan tetap konstan, biasanya 12-14 volt. Dan yang keempat yaitu kabel, sekring, dan relay. Kegunaan kabel, sekring, dan relay yaitu menyalurkan arus dengan aman ke setiap beban listrik. Kemudian ada sistem pengisian atau charging system. Sistem pengisian yaitu ada 3 komponen, yaitu alternator, regulator, aki, dan lampu indikator. Fungsi yaitu menyediakan arus listrik untuk seluruh sistem dan mengisi ulang aki. Dan yang terakhir, prinsip kerja, yaitu alternator menghasilkan arus AC diubah ke DC, disimpan di aki. Kemudian ada sistem starter atau starter system, yaitu ada sistem starter yaitu ada 3. Yang pertama komponennya yaitu motor starter, relay, baterai, dan kunci kontak. Kemudian ada fungsinya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol. Dan yang terakhir yaitu ada prosesnya adalah saat kunci kontak di posisi start, arus mengalir ke motor starter, mesin berputar, dan yang terakhir mesin hidup. Lalu di sini ada sistem pengapian atau ignition system. Di sistem pengapian yaitu terbagi menjadi 3, yaitu komponennya yaitu yang pertama coil, busi, distributor, CDI atau ECU. Yang kedua fungsinya yaitu menghasilkan percikan api untuk pembakaran di ruang bakar. Yang ketiga jenisnya yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik atau CDI ECU. Kemudian ada sistem penerangan dan sinyal. Sistem penerangan dan sinyal terbagi menjadi 3, sama seperti yang lainnya. Yang pertama komponennya yaitu lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan klakson. Kemudian ada fungsinya yaitu menyediakan penerangan jalan dan tanda bagi penggunaan jalan lain. Lalu yang terakhir, sistem penggunaan arus DC dari aki diatur oleh saklar dan relay. Kemudian ada perawatan sistem kelistrikan. Perawatannya yaitu ada 5 perawatan. Yang pertama, periksa kondisi aki secara berkala atau tegangan dan cairan elektrolit. Yang kedua, bersihkan terminal aki dari karat. Yang ketiga, cek kondisi kabel dan sekring. Yang keempat, pastikan alternator dan regulator bekerja normal. Dan yang terakhir, hindari beban listrik berlebih seperti lampu tambahan tanpa relay. Kemudian ada gangguan umum pada sistem kelistrikan. Yang pertama, aki cepat habis. Yang kedua, mesin sulit di starter. Yang ketiga, lampu redup atau tidak menyala. Yang keempat, sekring sering putus. Dan yang terakhir, alternator tidak mengisi. Nah, untuk solusinya yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan sistem pengisian, kabel, dan sambungan kelistrikan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, efisiensi tinggi, membantu pengoperasian berbagai sistem kendaraan secara otomatis dan efisien. Yang kedua, kemudahan pengoperasian, menjadikan kendaraan lebih mudah dinyalakan dan dikendalikan. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan, yaitu mendukung fitur modern seperti AC, sistem audio, sensor parkir, dan lampu otomatis.
Kemudian yang keempat, meningkatkan keselamatan, yaitu mengoperasikan sistem lampu, alarm, dan kontrol elektronik kendaraan, yaitu mau ABS, airbag, dan lain-lain. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan pada kendaraan listrik dan hibrida. Sistem kelistrikan mengurangi emisi gas buang. Kemudian ada kekurangan. Untuk kekurangan itu yaitu ada 5. Yang pertama, mudah terganggu oleh kerusakan kecil. Terganggu oleh kerusakan kecil, gangguan pada kabel, sekring, atau sambungan dapat memengaruhi sistem lainnya. Yang kedua, butuh perawatan rutin, yaitu untuk merawat komponen seperti aki dan alternator harus dicek secara berkala agar tetap berfungsi optimal. Yang ketiga, sensitif terhadap air dan suhu. Sensitif terhadap air dan suhu yaitu kelembapan atau panas berlebih pada menyebabkan korsleting atau penurunan performa. Yang keempat, biaya perbaikan lebih tinggi. Sistem kelistrikan modern dengan kontrol elektronik memerlukan peralatan khusus untuk diagnosis. Kemudian yang terakhir, kekurangan ketergantungan pada sumber listrik. Jika aki atau sistem pengisian rusak, kendaraan sulit beroperasi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari sistem kelistrikan tersebut yaitu sistem kelistrikan merupakan bagian penting yang mendukung seluruh fungsi kendaraan, mulai dari menyalakan mesin, memberikan penerangan, hingga mengoperasikan berbagai sistem elektronik modern. Kinerja kendaraan sangat tergantung pada kondisi sistem kelistrikan, karena gangguan kecil dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Oleh sebab itu, perawatan rutin terhadap aki, alternator, kabel, serta sambungan listrik perlu dilakukan secara berkala agar kendaraan selalu dalam kondisi prima. Dengan memahami cara kerja dan fungsinya, pengguna maupun teknisi dapat menjaga performa kendaraan tetap optimal, efisien, dan aman saat digunakan. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat berikan untuk materi sistem kelistrikan. Baik, selanjutnya sistem transmisi. Transmisi manual dan transmisi matic. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan tenaga yang sesuai kebutuhan. Melalui pengaturan rasio gigi, transmisi membantu kendaraan berakselerasi, menanjak, atau melaju stabil. Secara umum, terdapat 2 jenis transmisi, yaitu transmisi manual yang dioperasikan langsung oleh pengemudi menggunakan kopling, dan ada transmisi matic atau otomatis yang bekerja secara otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektronik. Tujuan sistem transmisi yaitu ada 4. Yang pertama, mengalihkan tenaga mesin ke roda. Yang kedua, mengalihkan torsi saat diperlukan, miss, start, tanjakan. Yang ketiga, menyediakan rasio kecepatan yang berbeda untuk efisiensi bahan bakar dan performa. Dan yang terakhir, memutuskan daya kopling atau torque converter saat berhenti atau saat pindah gigi. Kemudian ada komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama yaitu kopling. Kopling adalah untuk menghubungkan dan memutus tenaga mesin. Yang kedua ada poros input atau output. Poros input atau output yaitu menyalurkan tenaga dari mesin ke roda.
Yang ketiga, gigi transmisi. Gigi transmisi adalah mengatur perbandingan torsi dan kecepatan. Yang keempat, synchronous. Synchronous yaitu menyamakan putaran antar gigi agar halus. Dan yang terakhir adalah tuas pemindah gigi. Tuas pemindah gigi kegunaannya yaitu memilih rasio gigi sesuai kebutuhan. Kemudian ada komponen utama transmisi matic. Yang pertama, torque converter. Torque converter yaitu mengalirkan dan melipat gandakan torsi tanpa kopling. Yang kedua ada planetary gear. Planetary gear yaitu mengubah rasio gigi secara otomatis. Yang ketiga, clutch pack dan band. Clutch pack dan band kegunaannya yaitu mengunci komponen saat perpindahan gigi. Kemudian yang keempat ada valve body. Valve body yaitu untuk mengatur aliran oli hidrolik. Dan yang terakhir ada ATF atau sering disebut oli transmisi, yaitu penggunaannya untuk melumasi dan membantu perpindahan gigi. Lanjut, yaitu ada prinsip kerja. Prinsip kerja transmisi manual yaitu pengemudi memindahkan gigi secara mekanis. Tiap gigi memiliki rasio tetap. Contoh 1 ST, 2 N, 2N, 3 RD. Kopling menghubungkan atau memutuskan mesin dari transmisi saat pindah gigi. Kemudian ada transmisi matic. Torque converter mentransmisikan dan mengalihkan torsi saat putaran rendah. Planetary gears set memberi rasio gigi yang diubah oleh clutch pack dan band. Dikontrol hidrolik atau elektronik untuk perpindahan halus tanpa pedal kopling. Kemudian ada perbandingan. Transmisi manual dioperasikan secara langsung oleh pengemudi menggunakan tuas pemindah gigi dan pedal kopling. Jenis ini memberikan kontrol penuh terhadap tenaga dan kecepatan kendaraan sehingga cocok bagi pengemudi yang ingin respons cepat dan efisiensi bahan bakar tinggi. Namun, transmisi manual kurang nyaman digunakan di kemacetan karena membutuhkan perpindahan gigi dan injakan kopling secara terus-menerus. Sementara itu, transmisi matic bekerja secara otomatis tanpa pedal kopling. Sistem ini menggunakan torque converter dan mekanisme hidrolik atau elektronik untuk memindahkan gigi secara halus sesuai kondisi kendaraan. Transmisi otomatis lebih nyaman dan praktis digunakan, terutama di lalu lintas padat, tapi biasanya memiliki efisiensi bahan bakar sedikit lebih rendah dan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan transmisi manual. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Yang pertama ada contoh perhitungan transmisi manual. Diketahui putaran mesin ada 3000 rpm, rasio gigi ada 3,0, rasio final drive ada 4,1, diameter bannya ada 0,4 m. Perhitungan well rpm sama dengan 3000 dibagi 3,0 kali 4,1 sama dengan 244 rpm. Kecepatan sama dengan 244 dikali 1,88 dibagi 60 dikali 3,6 sama dengan 16,5 km atau jam. Artinya, pada gigi 1 dengan 3000 rpm, kendaraan melaju sekitar 16,5 km per jam. Lalu yang kedua ada contoh perhitungan transmisi matic, yaitu diketahui putaran mesin ada 2500 rpm, rasio gigi ada 2,2, rasio final drive ada 3,9, dan faktor
torque converter ada 2,0. Perhitungan. Well RPM sama dengan 2500 dibagi 2,2 kali 3,9 kali 2,0. Hasilnya 146 RPM. Torsi roda sama dengan torsi mesin dikali rasio total dikali faktor konverter sama dengan 200 dikali 2,2 dikali 3,9 dikali 2,0 sama dengan 3,32 Nm. Artinya, transmisi matic memberikan torsi awal lebih besar, tapi kecepatan lebih rendah pada putaran sama. Kemudian ada cara perawatan transmisi manual, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada periksa dan ganti oli transmisi secara berkala agar pelumasan tetap baik dan gigi tidak cepat aus. Yang kedua ada kegunaan kopling dengan benar. Hindari menekan setengah kopling terlalu lama. Yang ketiga, perhatikan suara aneh saat perpindahan gigi bisa menandakan keausan atau kekurangan oli. Yang keempat, periksa tuas dan kabel pemindah gigi. Pastikan tidak longgar atau macet. Dan yang terakhir yaitu nomor 5. Hindari mengganti gigi secara kasar agar gigi transmisi dan sinkromes tidak cepat rusak. Kemudian ada perawatan transmisi matic, yaitu ada 5. Yang pertama, cek dan ganti oli transmisi otomatis sesuai jadwal pabrikan karena kualitas oli sangat berpengaruh. Yang kedua, pastikan tidak ada kebocoran oli pada bagian bawah transmisi atau selang pendingin ATF. Yang ketiga, panas mesin dijaga stabil karena panas berlebih bisa merusak sistem hidrolik. Yang keempat, gunakan posisi gigi sesuai kondisi, misalnya D untuk jalan biasa, L atau 2 untuk tanjakan. Dan yang terakhir, lakukan servis berkala di bengkel terpercaya agar sistem elektronik dan tekanan hidrolik tetap normal. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Untuk kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakar lebih baik karena tenaga disalurkan langsung, perawatan lebih mudah, dan biaya lebih murah. Memberikan kontrol penuh kepada pengemudi, umumnya lebih awet dan tahan lama. Kemudian ada kekurangan transmisi manual. Yang pertama, kurang nyaman di kemacetan karena harus sering ganti gigi dan injak kopling. Yang kedua, membutuhkan keterampilan lebih dalam pengoperasian. Dan yang terakhir, yaitu akselerasi bisa kurang halus dibanding transmisi otomatis. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan transmisi matic. Untuk kelebihan transmisi matic yaitu yang pertama, pengoperasian mudah dan sangat nyaman, terutama di lalu lintas padat. Yang kedua, perpindahan gigi halus hentakan. Yang ketiga, torsi awal besar berkat torque converter. Dan yang terakhir, cocok untuk pengemudi pemula. Kemudian ada kekurangan transmisi matic. Yang pertama, efisiensi bahan bakar sedikit lebih rendah, perawatan dan perbaikan lebih mahal. Yang ketiga, sensitif terhadap panas dan kualitas oli transmisi. Dan yang terakhir, respon akselerasi sedikit lambat pada beberapa tipe. Lalu di sini kesimpulan dari sistem transmisi tersebut yaitu sistem transmisi baik manual maupun matic memiliki peran penting dalam menyalurkan tenaga mesin ke roda dengan rasio kecepatan yang sesuai. Transmisi manual
unggul dalam efisiensi, kontrol, dan ketahanan. Sedangkan transmisi matic menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Pemilihan jenis transmisi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi jalan, serta gaya berkendara. Dengan perawatan yang baik dan penggunaan yang tepat, keduanya dapat bekerja optimal dan mendukung performa kendaraan secara maksimal. Baik, terima kasih, itu saja yang saya dapat berikan dari materi sistem transmisi. Baik, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.